Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ada yang absen? Ada. Baik. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan Mas Isbah untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang ulama-ulama yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Baik, ada dua ulama, ada tiga. Yang pertama yaitu ulama hadis, kemudian ulama fikih, kemudian ulama tafsir. Nah, baik. Saya akan menerangkan yang ulama hadis dulu. Baik. Yang pertama yakni Imam Bukhari, yang kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, yang keempat Imam At-Tirmidzi, yang kelima Imam An-Nasai, yang keenam Imam Ibnu Majah. Apa lagi?
pertama Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini merupakan ulama hadis. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah sampai 256 Hijriah. Nah, beliau ini menuntut ilmunya itu dari berbagai daerah. Beliau berpindah-pindah karena menuntut ilmu. Dan akhirnya beliau ini menjadi ulama hadis karena beliau lebih menekuni dan masyhur tentang hadisnya, tentang periwayatannya, kemudian hafalannya juga bagus. Nama lengkap Imam Muslim yaitu Imam Abu Husain bin Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, beliau dilahirkan di Naisabur, daerah Rusia dekat sana. Karya-karya beliau yang terkenal adalah kitab Al-Jami'. Nah, karyanya yang terkenal ya ini kitab Al-Jami' As-Sahih atau yang biasa kita kenal yaitu Sahih Muslim. Nah, kalau Imam Bukhari biasanya kita kenal yaitu kitab Sahih Bukhari karena beliau ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang terkenalnya, walaupun masih banyak lagi hadis yang beliau kuasai. Nah, kemudian Imam Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah sampai 275 Hijriah. Nah, nama lengkapnya Sulaiman bin Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr al-Azdi as-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Sunan Abi Dawud. Baik, kemudian yang keempat yaitu Imam At-Tirmidzi. Nah, beliau ini lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat tahun 273 Hijriah. Beliau ini sangat alim ya, dan beliau ini membawakan karya yang sangat fenomenal, yakni kitab Sunan Tirmidzi. Nah, kitab Sunan Tirmidzi ini
menjadi rujukan banyak hadis hasan. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis hasan dan kemudian dibukukan atau dicatat dalam kitabnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu Imam An-Nasai. Imam An-Nasai lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat tahun 303 Hijriah. Beliau ini sangat warok ya, akhlaknya baik dan cerdas juga. Beliau menghasilkan karya yaitu kitab Sunan An-Nasai. Beliau memiliki sebuah karya yakni kitab Sunan An-Nasai. Kemudian yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Saya dulu. Nah, yang keenam ini adalah Imam Ibnu Majah. Beliau lahir pada tahun 209 sampai 273. Singkat hari ya. Hijriah. Nah, beliau ini telah banyak mengunjungi beberapa daerah hanya untuk mencari ilmu, dan niat beliau itu untuk mempelajari hadis itu sangat tinggi, sehingga hampir seluruh hidupnya itu dibuat untuk belajar, kemudian mengumpulkan hadis dari guru-gurunya. Dan karya beliau yang terkenal yaitu kitab Sunan Ibnu Majah yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum muslimin. Baik, yang kedua yakni ulama. Oke. Nah, siapa saja ulama fikih yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah? Ya, ini yang pertama Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian beliau wafat tahun 150 Hijriah. Nah, beliau ini hidup di antara transisi dua kekuatan, yakni Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Sehingga beliau paham bagaimana kemunduran dan keruntuhannya dinasti Umayyah dan bagaimana berdirinya dinasti Abbasiyah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan beliau wafat tahun 179 Hijriah. Nah, beliau juga pelopor berdirinya mazhab Maliki. Dan karya beliau yang sangat masyhur
yakni kitab Al-Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta ini banyak, tebal, dan banyak berisi tentang hukum-hukum. Oke. Kemudian lanjut Imam Syafi'i. Beliau ini juga ahli hadis, juga ahli fikih. Tapi yang menonjol atau yang dominan atau terkenalnya beliau ini adalah ulama fikih, walaupun beliau juga ahli hadis. Nah, beliau ini pendiri mazhab Syafi'i, dinisbatkan kepada namanya Syafi'i. Beliau juga berusia 7 tahun. Beliau itu sudah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Umur 7 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, sebegitu tebalnya. Beliau karya beliau yang terkenal yakni kitab Ar-Risalah, kemudian kitab itu karya beliau yang beberapa karya beliau yang sangat masyhur atau terkenal. Baik, yakni yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau ini juga alim, dan beliau itu menghafalkan Al-Quran 30 juz pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun beliau itu sudah hafal Al-Quran. Dan beliau itu juga ahli hadis yang masyhur. Beliau ini masyhur karena ilmu fikihnya, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan lainnya. Nah, beliau ini mempunyai karya besar kitab hadis, yakni kitab Al-Musnad, yang jadi rujukan hadis-hadis. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke ulama tafsir. Saya tulis dulu. Baik, yang ketiga yakni ulama tafsir. Ulama tafsir, tafsir Al-Quran. Nah, tafsir ini ada dua cara. Yang pertama, cara tradisional. Yang kedua, dengan cara rasional. Cara tradisional ini yaitu
menafsiri Al-Quran dengan fatwa para sahabat. Nah, kemudian untuk yang rasional ini menafsiri Al-Quran dengan akal. Ada dua ulama tafsir yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yakni Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, beliau ini salah satu ulama tafsir yang hidup di pada Daulah Abbasiyah. Beliau ini masyhur dikenal dengan At-Tabari, dan beliau itu juga menghasilkan sebuah tafsir yang dikenal dengan nama tafsir At-Tabari. Beliau itu juga banyak menguasai bidang ilmu, antara ilmu hukum, kemudian ilmu teologi, ilmu etika, hadis, sejarah, dan juga banyak lagi yang beliau kuasai. Tapi beliau yang terkenal masyhurnya yaitu menjadi ulama tafsir Al-Quran, yang karyanya salah satunya yaitu tafsir At-Tabari. Nah, kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Nah, beliau lahir di kota Basra tahun 701 Masehi. tujuh ratus satu Hijriah. Lahir pada tahun 701 Hijriah. Banyak ya karya-karya beliau, seperti tafsir Al-Quran riwayat, kemudian kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian At-Takmil fi Ma'rifati Siqat wa Du'afa wal Mujahil, kemudian Jami Al-Masanid, yaitu kitab berisi Musnad Imam bin Hambal, Al-Bazar, Abu Ya'la, dan lainnya. Kemudian yang kelima Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan ini berisi tentang biografi Imam Syafi'i. Kemudian yang keenam yaitu Sirah Nabawiyah, kitab yang menceritakan tentang kehidupan Nabi. Nah, baik, sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Ya. Baik, saya akan menanyakan kepada mahasiswa dulu. Siapakah, ada berapa ulama yang hidup pada dinasti Abbasiyah? Ulama fikih ada berapa? Ada Ulama fikih. Ayo, ada berapa? 4. Ada 4. Siapa saja?
Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Tuh, terus Imam Malik. Imam Malik. Terus Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Terus Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Nah, kemudian saya bertanya pada Mas Faruk. Sebutkan dua ulama hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Dua saja. Siapa? Ayo, Mas Arif, ayo. Ada dua, Siapa? Imam Bukhari dan Imam Bukhari. Imam Muslim. Imam Muslim. Kitab Sahih Bukhari itu siapa yang karya siapa? Kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari. Imam Bukhari, betul. Kemudian Sahih Muslim karya siapa? Imam Muslim. Muslim. Kemudian kitab Al-Muwatta Al-Muwatta. karya Imam siapa? Ayo, Imam siapa? Al-Muwatta. Ayo. Lupa ini lagi. Lupa. Gimana ini? Al-Muwatta itu adalah kitab karyanya Imam Maliki. Tuh. Baik. Ulama hadis pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, terus Imam Ibnu Majah, ada juga Imam An-Nasai. Itu ada 6 ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, ada 6. Kemudian ulama fikih pada masa dinasti Abbasiyah ini ada 4, yaitu 4 mazhab itu yang kita kenal dengan 4 mazhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik atau Imam mazhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mazhab Hambali. Nah, untuk ulama tafsir ada 2, yakni Imam At-Tabari dan yang kedua Imam Ibnu Katsir. Ya, mungkin seperti itu. Bila kita di pada pelajaran hari ini, semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Baik, Mas dipimpin doa Ustaz. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Baik, atas kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.